Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita nikmat Islam, yang memberi kita nikmat iman, yang memberi kita nikmat sehat, yang memberi kita nikmat sempat, yang memberi kita berbagai macam kenikmatan. Semoga Allah Ta'ala jaga selalu di dalam keridhoannya. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaganya di dalam keberkahannya, selalu menganugerahkan kepada kita anugerah-anugerah terindahnya yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba mulia. Dianugerahkan kepada kita ikhlas, dianugerahkan kepada kita sabar, dianugerahkan kepada kita syukur, dianugerahkan kepada kita segala macam kebaikan, sehingga semuanya akan menjadi sebab kita jadi hamba-hamba yang selamat dunia akhirat. Selamat ketika meninggal dunia, selamat ketika masuk ke alam kubur, selamat sampai dibangkitkan oleh Allah, selamat ketika ngambil kitab kita dengan tangan kanan, selamat ketika ditimbang, selamat sampai melewati sirat menuju pintu surganya Allah Ta'ala bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para rasul, para nabi, orang-orang mulia yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang termulia. Kita masih membahas tentang Qasidatul Burdah, karya dari Al-Imam Syarafuddin Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri, yang dikenal dengan Imam Al-Busiri, seseorang yang terkenal dengan syairnya yang luar biasa. Sampai detik ini belum ada syair yang melebihi keindahan syairnya Imam Al-Busiri. Para penyair banyak, orang yang ngarang karangan tentang Nabi Muhammad banyak, yang bikin maulid banyak, yang bikin susunan-susunan yang mendekatkan kita untuk lebih kenal, untuk lebih cinta kepada Nabi banyak. Tapi nggak ada yang sepuitis Imam Al-Busiri, nggak ada yang sedalam makna yang seperti yang dituliskan oleh Imam Al-Busiri. Jadi Sayyidul Qasidah, jadi bisa dikatakan ini adalah pemimpinnya qasidah, pemimpinnya pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila anqal, kita kalau yang lalu kita bahas tentang mahattanin nushalakil lastu asma'uhu innal muhibba 'anil udzali fi samami inni tahantu nasiha syaibi fi adali wasyaibu ab'adu fi nushin 'anit tuhami. Jadi Imam Al-Busiri jelaskan, kamu orang-orang yang mencela jalan yang aku jalani, kamu yang mencerca apa yang menjadi amaliyahku, dari memuji-muji Nabi, dari melantunkan kalimat-kalimat indah kepada Nabi. Kamu begitu tulus di dalam menasehati aku, kamu begitu tulus untuk menjauhkan aku dari perkara-perkara ini. Tapi ketahuilah, seorang pecinta itu buta tuli dari nasihat. Orang yang terlanjur jatuh cinta itu dinasehati nggak kena, dijelaskan juga nggak kena. Jadi orang kalau sudah terlanjur cinta dengan sesuatu, terlanjur senang dengan sesuatu, nggak, istilahnya dia akan melakukan apapun karena itu jadi karepe atine. Orang-orang yang hobinya mancing, yang nggak hobi mancing nggak ngerti opo enake lingguh meneng karo ngenteni kail ini dicaplok sama ikan. Yang nggak ngerti nikmatnya mancing, ya nggak ngerti, nggak paham. Ki wong nyapo dunuk-dunuk, istilahnya bawa alat ini ke tengah, bawa ke pasar kok. Ya, kalau orang Jawa gitu, ke pasar aja kok. Beli apa ikan yang dia pengen. Habis itu kalau pengen makan dimasak. Yang aneh lagi orang yang hobi mancing itu, bar mancing iwake dicel nih.
Udah dapat ini, udah dapat, dipoto, diabadikan, habis itu dilempar lagi. Iki nyapo karepe, ya kan? Jadi orang yang nggak ngerti apa sesuatu yang kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang punya hobi-hobi semacam itu nggak akan ngerti. Dan orang-orang yang sudah terlanjur seperti itu, mbok dinasehati yo koyo opo yo ndak kena. Nggih, dia beli alat pancing sampai harganya berjuta-juta. Dia rela naik kapal sak nyewanya itu sekian ratus ribu atau sekian juta bahkan. Keliling-keliling, oh di sana ada ikan unik, ayo berangkat ke sana. Di sana ada orang nemu ikan langka, pergi ke sana. Ini nggak ngerti tapi, nggih, orang yang nggak ngerti dengan hobi yang semacam itu nggak akan bisa merasakan. Nggih, begitu juga orang-orang yang larut di dalam kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka nikmat ketika baca burda, mereka nikmat kalau baca qasidah, mereka nikmat kalau baca maulid. Imam Ali Habsyi itu bahkan sampai mengatakan gak ada masyika majma'il maulid tujallil kurub, katanya beliau. Gak ada yang seperti majelis maulid di dalam menghibur hati yang penuh dengan kesusahan, penuh hati yang penuh dengan masalah-masalah ini. Refreshnya itu ya di majelis maulid. Refreshnya, hilangnya atau bersihnya lagi itu kalau saya duduk di majelis maulid. Saya nggak ngerti, nggak pernah duduk, nggak paham apa itu maulid, atau yang baru memaham-mahamkan dengan maulid itu seperti apa, nggak akan nyampe ini. Kalimatnya Imam Ali ini nggak akan nyampe. Kalimatnya Imam Busiri, saya ini sudah larut di dalam kecintaanmu semacam ini. Kamu mau nasihati aku kayak apapun, aku buta, aku tuli. Bahkan sekalipun kalau misalkan yang nasihati aku itu ubanku sendiri sekalipun, saya nggak akan nerima. Uban ini penasehat paling nyata. Uban ini penasehat yang nggak tertolak. Uban ini akan jujur dengan keberadaannya. Istilahnya kalau misalkan ada manusia punya konsep hidup seperti uban, dia nggak akan ada celah. Orang ini nggak akan bisa dicela. Kenapa? Karena dia hanya akan keluar pada waktunya. Dia hanya akan keluar pada waktunya dan akan menjadi penanda bahwasanya usianya ini bertambah. Jujur sekali, uban itu selalu jujur. Jadi manusia paling jujur sekalipun kalau misalkan nasihati aku untuk meninggalkan apa yang aku sudah larut di dalamnya, saya nggak akan pernah mendengarkan mereka. Itu perkataannya Imam Busiri. Kita orang-orang yang pas berdan antum, saya nggak menafikan istilahnya, karena mocone yo nggak ngerti, baca yo nggak paham. Nanti waktu ada lagunya, yo semangat lagi. Nanti pas fardia ngantuk nih. Kalau nggak gitu ya fokusnya itu pecah ke sesuatu yang lain, mikir ne opo. Itu sesuatu yang manusiawi. Kenapa? Karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad nggak sedalam Imam Busiri, dan pemahaman kita, ilmu kita, kapasitas kita di dalam ibadah kita, di dalam pengikutan kita kepada Nabi, di dalam akhlaknya kita untuk nirukan akhlaknya Nabi, itu jauh sekali dari apa yang ada pada Imam Al-Busiri. Kita ini kalau ada orang mengatakan saya ini orang baca, saya ini orang ahli burda, kita itu bukan ahli burda, tapi kita itu orang yang belajar memburdahkan diri. Kalau ada orang baca tiba, larut di dalam tibanya, tenggelam di dalam tibanya sampai, ya itu tadi healingnya ketika dia baca sholawat. Kalau kita ini orang-orang yang masih belajar tibaan, belajar niti tali cinta ini masih kelenek. Kalau para imam-imam itu sudah di lantai berapa, kita masih di terasane, durung mlebu ini, belum masuk ke dalam tahapan para pecinta, tapi masih di terasannya orang-orang ahli cinta. Ya muga-muga minal katutin wal nunutin, muga-muga katut sama orang-orang ahli cinta, tabarukan sama Imam Busiri, tabarukan sama mereka-mereka para ahli cinta yang tenggelam di dalam kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pasal yang pertama, itu adalah akhir dari pasal yang pertama. Yang mana beliau menjelaskannya. Jadi ngoreksi dirinya, saya ini ngoreksi diri, saya ini tanda apa?
tangisan saya ini karena apa, nggak bisa tidurnya saya ini karena apa, kepikirannya saya ini karena apa, nggak nafsunya saya makan minum ini karena apa. Dan dengan semua tanda-tanda tersebut beliau menyimpulkan ini nggak mungkin kalau bukan orang yang jatuh cinta. Ini nggak mungkin kecuali mereka kecuali ada di dalam diriku ini kecintaan kepada Rasulullah SAW yang luar biasa. Maka beliau meneruskan dengan pasal yang kedua. Kalau pasal yang kedua ini dijuduli sama para ulama dengan fit tahdhir min hawan nafs. Imam Busiri melanjutkan dengan pembahasan tentang yang namanya nafsu, tentang yang namanya hawa nafsu, tentang sesuatu yang memang menjadi fitrahnya manusia. Orang lahir itu ya punya hawa. Orang lahir itu ya punya nafsu. Apa itu nafsu, apa itu hawa? Nafsu itu sesuatu yang memang jibillah fin nafs, sesuatu yang memang manusia itu hidup dengan hal tersebut, nggak mungkin nggak ada. Kayak apa? Mulai dari kita lahir, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang merintahkan, tapi secara otomatis bayi itu, ketika kita lahir, janin itu, bayi begitu lahir, dia yang dicari adalah air susu ibunya. Ditaruh aja langsung nyedot dia. Berarti apa? Nafsunya si anak ini sudah ada di dalam diri anak ini, nafsu untuk mengkonsumsi sesuatu sebagai bekal dia bertumbuh. Kita ini manusia mulai dari bayi, asupannya cukup air susu. Nanti nambah lagi sesuatu yang lembut-lembut. Setelah itu nambah lagi makanan-makanan yang istilahnya lumrah dimakan sama anak-anak. Tambah gede, tambah seneng. Biasanya anak kecil nggak doyan pedes, tambah gede seneng pedes. Pertama yang level 1, terus level loro, sampai level 10 payu. Berarti ini apa? Orang makan itu nafsu, manusia itu punya nafsu untuk makan, punya nafsu untuk minum, punya nafsu yang dan itu memang ditaruh sama Allah Ta'ala sebagai bekalnya mereka ini bertumbuh. Bekalnya mereka ini untuk tetap eksis di atas muka bumi ini. Itu yang namanya nafsu. Kalau hawa, hawa itu apa? Mailun ila syai'. Jadi kecondongan seseorang di dalam nuruti nafsunya ini tadi. Jadi kalau hawa itu kecondongan kita di dalam menuruti apa yang memang sudah Allah Ta'ala tanamkan di dalam diri kita. Jadi kalau bisa dikatakan nafsunya orang makan itu biar kenyang. Nafsunya orang makan itu biar kenyang. Tapi hawa nafsunya orang makan, melek mangan. Hari ini pengen makan jangan lodeh. Besok pengen makan ayam geprek. Besoknya lagi pengen makan yang kuah-kuah. Besoknya, ini berarti apa? Yang terjadi pada dirinya adalah penurutan hawa nafsu. Kalau nuruti nafsu tok, sego karo uyah wareg, selesai, urusan laparnya dia ini tadi selesai. Tapi kalau dicampur dengan hawa, maka itu ya itu tadi, aku maem iki waleh panggah tempe panggah lodeh misalkan panggah pecel makanya bervariasi. Jadi ini yang namanya hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu ini beliau mengatakan di dalam pasal yang pertama di dalam fit tahdhir min hawan nafs. Hawan nafs ini ada di dalam diri seseorang, tapi termasuk salah satu hal yang perlu untuk kita waspadai. Termasuk sesuatu yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena kalau nggak ada remnya, nggak karu-karuan. Jadi hawa nafsu ini kalau nggak ada remnya, orang itu nafsunya seneng sama dirinya sendiri, seneng sama dirinya sendiri, seneng ngelihat dirinya sendiri, seneng dengan kecantikan dirinya sendiri. Egoisme itu ada. Tapi ketika rasa itu tadi dituruti, kelambi kudu sing ngene, makanan harus yang kayak gini, dandanan harus yang kayak gini, dan itu terus dituruti, nggak ada remnya sama sekali, maka nggak karu-karuan akhirnya. Itu yang bikin perempuan ini kalau buka lemari, kelambine sak lemari, tapi aku kok ora duwe kelambi ya, sak lemari ini,
Sak lemari ini bajunya, hijau ada, kuning aja, merah ada, biru ada, semua warna ada. Tapi mau pergi kondangan, nggak gue lambi aku, nggak gue lambi. Jadi nggak merasa kalau yang di hadapannya ini, berarti yang nggak terpuaskan ini apa? Yang nggak terpuaskan hawa nafsunya. Bohong duwe kelambi sampai 5 juta picis sekalipun, dia akan tetap merasa kurang. Makanya orang kalau nuruti hawa nafsu terus dituruti nggak karu-karuan. Nggak dituruti nggak karu-karuan. Kalau guru saya mengatakan nafsu itu ya, nafsu itu kalau di tempatnya dan porsinya itu pas, maka di situ menjadi istilahnya, maka dia akan tetap ada di dalam kontrol dirinya. Tapi kalau sudah nggak di tempatnya dan melebihi kapasitasnya, ini mesti ngerusak segalanya. Ini mesti jadi perusak segala macam. Maaf, istilahnya manusia itu punya kecenderungan untuk seneng sama lawan jenis. Itu udah dirasakan mulai anak-anak usia 9 tahun, 10 tahun, anak umur segitu itu, ya apalagi zaman sekarang. Kalau dulu mungkin SMP, SMA baru seneng, baru ngerti laki-laki, bahasanya orang dulu itu gitu, baru ngerti sama laki-laki. Nah sekarang anak SD, ya, pah, mah, WA nang karo koncone, ayah sama ibu, bunda sama bundi, bunda apa koncone, ayah bunda lah, ki kondi ngono lho. Dari mana asalnya ini tadi, dari mana? Ini nunjukkan kalau memang jibilahnya orang, jibilahnya manusia, atau Allah itu naruh di dalam diri manusia itu kecenderungan kepada lawan jenis. Tapi ini nanti kalau misalkan dikontrol, nggak boleh. Kalau dia sudah ada di dalam dirinya ini rasa malu, ditutupi sama rasa malu, ditutupi sama kebaikan-kebaikan diri, kebaikan-kebaikan yang bersumber dari didikan orang tuanya atau lingkungannya dan lain sebagainya. Dia nggak akan, istilahnya nggak mungkin nyampe ke situ. Istilahnya kalaupun misalkan di dalam hatinya itu ada deg-degan karo koncone sing lanang, itu nggak sampai dadi pacarku yo, nggak sampai. Paling yo mek ngelirik gitu toh cumaan. Tapi cuman sebatas itu. Tapi sekarang kan kita ditabrak sama informasi yang nggak karu-karuan, omongan-omongan yang nggak karu-karuan, lingkungan yang sangat rusak, didikan yang nggak ada kontrol dan lain sebagainya, yang bikin mereka semuanya akhirnya ini nggak ada kontrolnya. Nanti pacaran lah, nanti inilah, sampai terjadi hal yang nggak karu-karuan. Karena apa? Karena hawa nafsu yang nggak ada kontrolnya. Jadi kalau kecil terus di tempatnya itu pas, porsinya. Jadi kalaupun misalkan perempuan itu senang sama laki-laki, dia nggak akan melakukan perkara-perkara yang melanggar aturannya Allah, kecuali setelah halal. Pegangannya setelah halal, jalan-jalannya setelah halal, honeymoonnya setelah halal. Jadi pacarannya itu setelah halal, setelah adanya ijab qabul. Nah maka itu di situ sesuatu yang menjadi nafsu syahwat yang ada di dalam diri laki-laki atau perempuan bisa tersalurkan dibarengi dengan ridhonya Allah. Dibarengi dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau bahas tentang hawa nafsu. Tentang hawa nafsu dan gimana caranya ngontrol hawa nafsu itu sendiri. Imam Al-Busiri mengatakan fa inna ammarati bisu'i mata'adat min jahliha binadiri syaibi wal harami. Katanya Imam Busiri, beliau ngoreksi dirinya lagi, beliau ngomong sama dirinya lagi, beliau nindak lanjuti omongannya orang tentang apa yang jadi keadaan hidupnya beliau, menjadi amaliyahnya beliau. Beliau mengatakan fa inna ammarati, sesungguhnya amarahku, sesungguhnya nafsuku ini masih terus-terusan nyuruh aku untuk melakukan keburukan. Saya ini adalah seseorang yang masih seringkali kalah sama hawa nafsu. Saya ini adalah seseorang yang nafsu saya ini seringkali nyuruh saya melakukan keburukan dan saya nuruti keburukan tersebut.
Ini kan kita banget. Oke, kalau Imam Busiri mungkin ngomong kayak gini, beliau itu ngomong tawaduan karena sebagai bentuk tawaduknya beliau, sebagai bentuk kerendahan dirinya beliau, merendahkan dirinya beliau di hadapan Allah ataupun juga di hadapan manusia. Tapi kalau kita ini realitas, kalau kita mengatakan fa inna ammarati bisu'i matta'adat, saya ini orang yang kalau nafsu saya nyuruh gini tak turuti, nyuruh gini tak turuti, pengen turu, pengen ngantuk, pengen nggak majlis, pengen minum kopi, pengen makan indomie, gitu. Kita apa ndak nih? Guyune banget, guyune banget. Melek soto, melek pengen apa aja kita turuti, pengen pakai baju model ini, pengen yang ngetren sekarang ini diikuti semuanya. Kalau Imam Busiri kalau melihat karyanya beliau yang macam-macam, yang terkenal, yang memang paling terkenal adalah memang qasidah burdah. Tapi selain dari qasidah burdah ini karangannya beliau juga banyak. Beliau hafal Al-Quran mulai dari kecil. Gurunya beliau adalah orang-orang yang mulia. Bahkan beliau ini salah satu muridnya Abul Abbas Al-Misri. Abul Abbas Al-Misri ini punya murid yang paling menonjol itu di antara banyak sekali muridnya beliau, 2 orang. Satu Imam Busiri, satu lagi adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang paling menonjol di antara muridnya Abul Abbas Al-Misri ini 2 orang ini. Yang Imam Al-Busiri terkenal dengan kosakatanya beliau yang luar biasa, jadi syair-syairnya beliau yang nusuk hati dan juga sangat-sangat indah sekali. Sedangkan Ibnu Athaillah As-Sakandari mungkin ibu-ibu juga sudah tahu kitabnya beliau yang fenomenal, kitabnya namanya Al-Hikam. Jadi kitab Al-Hikam yang nguliti, jadi Al-Hikam itu julukannya miniaturnya Ihya Ulumuddin. Miniaturnya Ihya Ulumuddin itu pun sudah sangat luar biasa sekali. Imam Ibnu Athaillah ini beliau terkenal dengan narasi-narasinya di dalam jelentrehne masalah tasawuf. Ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Jadi ilmunya beliau luar biasa. Alim luar biasa. Walaupun yang terkenal dari karangannya beliau adalah qasidah burdah ini tadi. Jadi tawaduan, beliau mengatakan ini fa inna ammarati bisu'i matta'adat, saya ini orang yang sama hawa nafsu ini saya kalah terus. Apa yang saya andalkan? Ilmu saya. Apa yang saya andalkan? Murid saya. Apa yang saya andalkan? Guru saya. Apa yang saya andalkan? Sholat saya, puasa saya. Padahal itu semuanya adalah perkara-perkara kalau dibandingkan sama kita, awake dhewe mek sak tetese apa yang dilakukan sama Imam Al-Busiri. Tapi dengan semua hal yang ada, kemuliaan yang ada pada diri beliau mengatakan fa inna ammarati bisu'i matta'adat. Bahkan amarah, jadi nafsu saya ini masih amarah bisu. Bahkan matta'adat min jahliha, bahkan hawa nafsu itu belum bisa saya nasihati, karena kebodohan yang ada di dalam diri saya, binadiri syaibi wal harami, meskipun saya sudah terjangkit dengan uban yang banyak di atas kepala saya dan badan yang lemah karena masa tua saya. Jadi wes tua, jadi saya ini masih orang yang nuruti hawa nafsu ini karena kebodohan yang ada di dalam diri saya. Bahkan masa tua saya pun gak mampu untuk merubah hal tersebut. Orang itu kan biasanya biasanya rata-rata manusia, rata-rata ahli iman, orang-orang ahli iman, tambah umur tambah apik, tambah umur tambah sholatnya tambah banyak, ngajinya tambah banyak, sedekahnya tambah banyak. Yang nasihati dia ini apa? Umurnya. Yang jadi penasehatnya dia ini apa? Ubannya. Yang jadi nasihatnya dia ini apa? Sikile sing gampang gerincingan. Kalau mau berdiri dari majelis kerekel-kerekel, niki wis tondo niki.
Ini sudah tanda kalau badannya ini kena yang namanya binadiri syaibi wal harami. Jadi ini penasehat paling jujur. Nggih. Kok ada orang kepalanya sudah penuh dengan uban, badannya sudah lemah nggak karu-karuan, tapi masih hobi maksiat, masih larut di dalam kelalaiannya, masih larut di dalam penurutan hawa nafsunya. Terus yang bisa nasihati dia ini apalagi? Mau nunggu sampai kapan? Mau ke tingkat apa dia ini berubah? Mau sampai mana tegurannya Allah Ta'ala untuk bikin dia ini kembali ke dalam jalannya Allah? Kalau uban di kepala yang paling dekat dia werewer neng dindi, setiap ngocok ketok yo panggahai, nggak bikin dia tambah dikirnya, yo nggak hobi ngaji, yo istilahnya masih jauh sekali dari hal-hal yang nuansanya ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau mengatakan inna ammarati bisu'i ma ta'adat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar pernah mengatakan kafa bisyaibi wa'idun. Katanya Sayyidina Umar, cukup uban yang ada di kepala ini jadi penanda kita untuk kembali sama Allah Ta'ala. Jadi penasehatnya kita itu sebenarnya cukup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat istilahnya ada banyak hal yang diperingatkan sama Nabi, termasuk salah satu golongan manusia yang paling dibenci sama Allah Ta'ala adalah orang tua yang tetap lalai. Orang tua, bahkan di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan Nabi layam durullah ila rajulin, Allah Ta'ala itu enggak ngelihat nanti di hari kiamat salah satu golongan yang enggak dipandang aja enggak sama Allah. Ditanyain iya tapi dilihat enggak. Karena Allah Ta'ala bahkan enggak sudi untuk ngelihat orang golongan ini. Siapa mereka? Asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Orang tua, orang yang sudah umur ini sampai istilahnya orang dibilang berumur ini usianya itu seberapa? Penanda awalnya itu 40 tahun. Penanda awalnya itu 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi sama Allah Ta'ala di umur 40. Jadi 40 itu sempurna, akalnya orang sempurna, badannya orang biasanya masih sempurna. Istilahnya orang umur 40 tahun turun kerekel gitu itu belum. Tapi naik usia 40 wis mulai itu. Kalau umur 40 ke bawah kok wis ngono, jadi berarti ada yang salah ini, ada yang salah ini. Jadi biasanya normalnya orang itu penyakit baru mulai datang itu umur 40 tahun ke atas. Orang sekarang kan nggak normal, memang makanannya nggak normal, minumannya nggak normal. Kalau orang nuruti aturannya Allah Ta'ala dengan makanan yang biasa-biasa, gaya hidup yang biasa-biasa, biasanya 40 tahun itu. Nah nanti setelah itu, setelah 40 tahun, penanda keduanya kapan? Penanda keduanya adalah di usia 53 tahun. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke negeri Madinah, saatnya beliau untuk menerima berbagai macam ayat yang sifatnya itu hukum. Yang sifatnya itu hukum. Disuruh sama Allah Ta'ala, diperintahkan untuk puasa, sama Allah Ta'ala diperintahkan untuk zakat, sama Allah Ta'ala diperintahkan untuk berperang, sama Allah Ta'ala itu di usia 53 tahun. Jadi ini sudah penasehat paling pas dan paling dekat untuk seseorang itu ya umur. Dan Imam Al-Busiri fa inna ammarati bisu'i ma ta'adat min jahliha binadiri syaibi wal harami. Katanya beliau, saya ini orang yang masih terus nuruti hawa nafsu saya masih jadi orang yang istilahnya gini, jalan cinta saya dengan saya muji-muji Nabi, dengan saya jatuh cinta kepada Nabi, dengan saya mendekat kepada Rasulullah SAW, dengan apapun sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan apa yang saya mampu, itu adalah jalan pintas saya untuk nyampe kepada Allah. Karena kalau nuruti keadaan diri, sholat saya seberapa, ibadah saya seberapa, ilmu saya seberapa, apa yang bisa dibanggakan dari diri saya, apa yang bisa dibanggakan dari ibadah saya, mana dari sekian banyak hal yang ada pada diri saya ini yang pede untuk saya persembahkan kepada Allah. Mana yang saya pede untuk nyampe ke Allah ini yang mana?
mana? Nggak ada. Nggih. Fa inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadiri syaibi wal harami wala a'addat minal fi'lil jamili qira dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashimi. Nah, beliau masih menjelaskan tentang nafsunya. Beliau mengatakan nafsuku ini, saya tahu ini tumbuh uban di mana-mana. Saya tahu ini badan saya lemah di mana-mana. Tapi dengan jadi beliau mengibaratkan itu semuanya pakai bahasa tamu ini. Tamu yang enggak diundang. Ada yang ngundang uban? Enggak ada. Ada yang mengundang penyakit, kan nggak ada. Ini semua tamu-tamu yang datang ke saya ini, saya ternyata juga tetap nggak menjadi orang yang menjamu tamu-tamu tersebut dengan benar. Saya tidak memperlakukan mereka ini dengan baik. Kok bikin, ya Allah, sebagaimana uban yang keluar di dalam diri saya akan nambahi sedekah saya. Ya Allah, sebagaimana banyaknya uban yang keluar dari di atas kepala saya akan nambahi zikir saya. Saya akan nambahi rakaat salat saya. Saya akan enggak. Katanya beliau wala a'addat minal fi'li. Saya enggak nyiapin ini. Untuk tamu-tamu tak diundang yang datang terus-menerus dan menjadi penanda, menjadi penasehat-penasehat langsung kepada diri saya ini, saya tidak menyambut mereka dengan benar, tidak memberikan kepada mereka ini sesuai dengan porsinya. Harusnya orang kalau tambah tua itu ya sholatnya ya tambah rajin. Harusnya orang kalau tambah tua itu ngajinya ya tambah rajin. Harusnya orang tambah tua itu ilmunya juga tambah banyak. Orang harusnya tambah tua itu rukuk sujudnya juga tambah banyak. Tapi saya jauh dari itu semuanya. Doifin alamma bi ra'si ghaira muhtashimi. Tamu-tamu yang keluar di atas kepala saya ini tanpa rasa malu. Enggak malu mereka keluar di atas kepala saya, Dan saya sendiri enggak memperlakukan mereka itu dengan benar. Fa inna ammarati bisu'i matta'adat. Dan nafsu itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap manusia. Semua manusia punya nafsu. Tapi nafsu ini qabilun litazkiyah. Jadi nafsu ini mengkhawatirkan. Nafsu itu bahaya. Nafsu itu harus diwaspadai. Nafsu itu sesuatu yang harus kita periksa. Setelah itu kita memperlakukannya sesuai dengan apa yang harusnya kita perlakukan. Istilahnya gini. Jadi kalau Imam Ghazali itu punya cara, orang kalau mau nata nafsunya, orang kalau mau nata dirinya, harus kenal dulu dengan dirinya, harus kenal dulu dengan hawa nafsunya. Dan cara memperlakukan hawa nafsu ini, cara paling gampang di dalam meriksa, kayak gimana kita memperlakukannya, itu adalah dengan cara mana ini yang sesuai dengan keinginan saya. Terus gimana cara didiknya? Kita lakukan selain apa yang diinginkan oleh diri kita. Jadi misalkan kita lagi pengen makan soto gitu, pengen makan soto. Wes ning ngarep iki sotone. Wes ning ngarep sotone. Karepe ati makan soto. Sudah di depan mata ini soto. Diapakne ini sotonya? Ditinggalkan. Itu caranya ngelawan hawa nafsu. Itu caranya. Jadi apapun yang diinginkan sama diri ditolak. Yang diinginkan sama diri ditolak. Diinginkan sama diri ditolak. Dan di setiap penolakan itu ada pahala dari Allah. Dan semakin besar godaannya, semakin besar juga pahalanya dari Allah. Jadi semakin besar godaannya, semakin besar pahalanya dari Allah. Saya pernah diceritani ada satu orang wali, ada seorang ulama yang terkenal dengan kewaliannya, tapi dia punya usaha atau pekerjaannya dia itu jadi tukang kuli panggul. Jadi orang-orang dulu itu wali-walinya Allah Ta'ala atau kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala itu kerja. Mereka kerja, nyari uang, bermuamalah, istilahnya berbaur sama manusia itu kayak manusia pada umumnya. Kayak manusia. Orang-orang berdagang dia dagang. Orang-orang kerja nyari duit dia nyari duit. Jadi wali ini tadi dia itu senengannya duduk di pinggir pasar, nanti ngelihat kalau ada orang keberatan bawa bawaan nanti dibawain.
Maka dikatakan ada satu ulama juga yang lagi belanja, setelah itu belanja banyak, kelihatan wali tersebut sama anaknya nih, belanja berdua sama anaknya, kelihatan wali tersebut, ayo kita suruh dia aja yang ngangkatkan, nanti kita kasih upah. Akhirnya istilahnya yo ngerejekeni wong Islam lah, ngerejekeni orang yang dia kenal dengan kebaikannya. Dibawain akhirnya, dipanggulkan sampai nyampe ke rumahnya. Di sepanjang jalan ini si anaknya kedengeran dari perutnya si kuli panggul yang orang baik ini tadi, walinya Allah Taala ini tadi, sepanjang jalan itu perutnya bunyi kerucuk. Berarti nopo? Luwih, wong sampai kerungu kerucuk ini kan berarti lapar. Sampai nyampe ke rumahnya orang tersebut. Begitu nyampe, ternyata istrinya itu sudah menyiapkan berbagai macam makanan di atas meja. Dan si kuli ini tadi karena disuruh masuk ke rumahnya untuk naruh si barang ini tadi, sempat kelihatan. Pak Aman akeh. Makanan sudah disediakan. Begitu ditaruh si barang ini tadi dikasihkan upahnya dia karena manggul tadi dikasihkan upahnya. Si orang ini tadi, si tuan rumah ini mengatakan, ayo makan aja sekalian sama kita. Makan aja sekalian sama kita. Katanya si laki-laki tersebut, enggak. Saya enggak mau makan. Saya enggak mau makan. Saya sudah dapat upah dari uang ini tadi, maka kamu enggak perlu untuk menjamu saya makanan. Akhirnya pergi. Ya sudah, kamu dijamu, pulang. Pulang masih beberapa langkah, istilahnya belum jauh dari rumahnya. Si yang punya rumah ini bilang sama anaknya, nak, dibungkuskan aja. Bungkuskan makanannya ini tadi, kasihkan ke orang tersebut. Kasihkan ke orang tersebut. Dibawakan sama anaknya, dipelayoni, istilahnya disusul, dikasih makanannya tadi, diterima sama orang tersebut. Si anak ini pulang sambil ngomel, mang dikongkon mangan nang omah ora gelem. Setelah dibungkusin dibawa kok mau. Setelah dibungkusin dibawa kok mau. Maka abahnya ini nasihati, nak, orang itu tadi orang soleh. Orang itu adalah kekasihnya Allah. Dia tahu persis gimana caranya dia bermuamalah dengan hawa nafsunya. Dia tahu persis gimana caranya mendidik hawa nafsunya. Ketika dia di rumah kita, ini nafsunya menggebu-gebu, lapar-laparnya, makanan enak di depan mata, maka nafsunya dia adalah makan makanan tersebut. Makanya dia nolak makanan kita. Tapi ketika dia keluar dari rumah kita, insarafa nafsu, nafsunya ini sudah berpaling, wes aku ndak mangan. Saya nggak makan makanan di situ, sudah nggak ada ini. Istilahnya kalau misalkan yang dilihat waktu itu, ada kurma, ada jus, ada ini. Kebayang waktu kalau pas di depan itu tadi kelihatan, wah aku melek maamiki, baru maamiki. Tapi begitu dia keluar dari rumah kita, itu sudah pupus itu. Jadi bayang-bayang makanan dan keinginan untuk mengkonsumsi makanan itu sudah pupus, hilang. Makanya ketika kamu tak suruh bungkuskan, setelah itu kamu kasihkan ke orang tersebut, diterima sama dia, karena saat itu nafsunya dia sudah berpaling dari makanan kita. Nafsunya dia sudah berpaling dari makanan kita. Ini loh detailnya para orang-orang soleh itu di dalam memperlakukan hawa nafsunya. Saya punya guru Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri itu julukannya beliau Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Rajanya para ulama. Gurunya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar kalau datang di majelisnya Habib Salim, beliau begitu duduk itu dikasih mic. Bukan dikasih mic karena beliau disuruh tausiah, enggak. Karena beliau ini salah satu murid yang datang dari banyaknya muridnya Habib Salim ini. Nanti Habib Umar itu kalau ngaji di depannya Habib Salim, beliau yang paling banyak nanya. Jadi ilmunya Habib Salim, Habib Umar itu sudah luar biasa. Gurunya para guru, beliau itu ulamanya para ulama, gurunya para guru. Tapi ketika di depan gurunya, beliau ini kalau nanya, kalau sudah di depan kajiannya Habib Salim itu, beliau punya list pertanyaan paling banyak. Ini loh, orang kalau sudah tenggelam di dalam ilmu itu ngerti arep teko opo. Makanya saya itu sampai mau teko, Bu, ada pertanyaan apa enggak? Mesti jawabannya enggak. Makanya saya bingung, ini hasilnya paham kok sampai enggak ada pertanyaan itu gimana? Kok sampai enggak ada yang nanya itu berarti ya, mungkin ya ini minal
qanaah balik di dalam ilmu, sangat qanaah di dalam ilmu. Jadi Ibu Umar itu dikasih mic di depannya, bukan untuk, dan semua pertanyaannya pertanyaan yang memang murni beliau pengen nanya, bukan pertanyaan yang pengen ngetes, enggak, makanya sampai sama Habib Salim itu dikasih mic di depannya Habib Umar. Karena beliau tahu ini salah satu muridnya yang paling haus ilmu, yang paling haus ilmu, lisan Saul, punya lisan yang seneng nanya, nanya bukan sekedar nanya karena iseng-iseng nanya, karena nanya memang pengen tahu tentang, pengen nambah keilmuan beliau. Wala a'addat minal fi'lil jamili qira dhaifin alamma bi ra'sihi. Jadi beliau menunjukkan, saya ini orang yang terus-terusan punya nafsu ini masih ammarah. Padahal nafsu ammarah itu nafsu yang paling buruk. Nafsu ammarah, beliau pakai kiasan itu nafsu al-ammarah bisu. Saya punya nafsu ini masih nyuruh terus di dalam keburukan. Padahal itu adalah nafsu yang terburuk. Sayyidina Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammarah bisu illa man rahima rabbi. Katanya Nabi Yusuf, saya ini ketika kejadian setelah beliau difitnah mau melakukan sesuatu dengan istrinya Al-Aziz, ayah angkatnya beliau, ayah angkatnya Nabiullah Yusuf, yang sampai akhirnya bajunya ditarik, disidang, akhirnya dipenjara dan lain sebagainya. Beliau itu Nabi Yusuf itu mau ubarri'u nafsi. Saya ketika kejadian antara diri saya dengan istrinya Al-Aziz, saya tidak mengatakan saya ini orang yang gak pengen, saya bukan orang yang gak kepingin melakukan hal tersebut dengan istrinya Al-Aziz, enggak, karena istrinya Al-Aziz ini juga perempuan yang cantik luar biasa. Katanya beliau, saya enggak membersihkan diri saya, wa ma ubarri'u nafsi in an-nafsa la'ammarah bisu, karena nafsu itu memang selalu nyuruh melakukan keburukan. Orang asal nafsunya manusia itu nyuruh buruk lagi, nggak baik lagi. Tapi katanya illa man rahima rabbi, kecuali nafsunya orang yang memang dirahmati sama Allah. Yang dirahmati sama Allah ini gimana? Yang nafsunya terdidik, yang nafsunya dididik, yang nafsunya ditoto. Yang nafsunya itu ditoto. Gimana cara notone? Ini belajar neliti dengan hawa nafsunya dia sendiri. Setelah itu mulai pertama al-ammarah bisu, nyuruh keburukan. Nah, kalau sudah dia bisa ini nangkis semua keburukan, sudah nggak bermaksiat lagi, nggak lalai lagi, nggak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, nanti masuk ke bakalan naik tingkat ini. Namanya at-tazkiyah. Ini namanya tazkiyah itu seperti ini. Jadi dia meriksa dirinya sendiri sampai nafsunya ini naik tingkat ke kemana? Nafsu yang kedua tingkatannya al-lawwamah. Al-lawwamah ini gimana? Ya masih nyuruh keburukan dan sering kali kepleset di dalam keburukan, lalai lagi, lupa lagi, salah lagi. Tapi setiap kali dia melakukan kesalahan, ngoreksi diri lagi. Al-lawwamah. Lawwamah itu artinya nyalah nih awak nih, kok panggah ngono, kok panggah ngene, kok salah nih, kok dosa nih, kok khilaf kok terus langganan. Nah, ini naik, ini berarti tandanya nafsunya dia naik. Namanya al-lawwamah. Setelah al-lawwamah nanti masuk lagi ke al-mulhamah. Al-mulhamah ini naik lagi, di atasnya itu lagi sudah enggak dituruti lagi nafsunya, dia sudah tidak nuruti nafsunya. Allah Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang itu selalu, setiap harinya, setiap detiknya itu selalu dikasih pilihan dua sama Allah. Sekarang ini bahkan jenengan punya pilihan untuk mendengarkan, untuk tidak mendengarkan, untuk fokus, untuk tidak fokus, untuk lalai, untuk enggak lalai, untuk mikir kemana-mana atau enggak mikir kemana-mana. Ini fa'alhamaha. Allah Ta'ala selalu ngasih ilham ke kita. Terserah kita. Apa ilhamnya Allah? Fujuraha wa taqwaha. Untuk jadi orang enggak baik, untuk mikir enggak baik, untuk ngomong enggak baik, untuk dengar yang enggak baik-baik, au taqwaha, atau memilih untuk takwa sama Allah. Memilih untuk nurut, memilih untuk tunduk sama Allah. Nah, orang yang nafsunya al-mulhamah ini tadi, dia itu terilhami dengan keburukan dan kebaikan dan memilih untuk masuk ke dalam jalan takwa,
memilih untuk berada di dalam golongan mereka-mereka yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dididik lagi, masuk lagi ke nafsu yang namanya al-mutmainnah. Nah, ini nafsu-nafsu yang selanjutnya, ini nafsu yang disebutkan sama Allah taala di dalam Al-Qur'an dan dipuji sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. 4 golongan. Di dalam satu ayat ini tadi ada 4 golongan orang punya nafsu. Yang pertama mutmainnah. Mutmainnah ini apa? Tenang. Orang yang sudah punya ketenangan di dalam dirinya. Tenang di jalan takwa. Gak pengen melakukan keburukan, gak pengen bermaksiat, gak pengen keluar dari jalan takwanya dia kepada Allah. Ini orang yang mutmainnah. Dan dari luar ini sudah kelihatan, gak kubuan, gak gampang, gak ceroboh, memutuskan segala sesuatu itu dengan matang. Ini orang-orang yang punya nafsu al-mutmainnah. Kena musibah larut di dalam dirinya, kena dapat kesenangan juga larut di dalam dirinya. Ketika dapat musibah dia nggak nyalahkan Allah. Ketika dapat sesuatu yang menggembirakan dirinya, gembiranya juga tidak membuat dia ini keluar dari jalannya Allah. Nah, ini orang-orang yang punya nafsu al-mutmainnah, tenang. Orang punya hawa nafsu ini sudah tenang, al-mutmainnah. Nah, setelah itu apa? Radiyah. Orang yang dapat sudah punya nafsu ini sudah dirinya sudah larut di dalam semua kebaikan. Jadi wes nggak punya terbesit di dalam dirinya untuk melakukan keburukan, itu sudah nggak ada. Ar-radiyah, ridho. Jadi ridho sama Allah Ta'ala. Dan yang berapa tadi? Keenam al-mardiyah. Jadi ketika orang punya keridoan semacam itu kepada dirinya, Allah Ta'ala juga ridho sama dia. Nah, nanti kalau sudah al-mutmainnah kelewat, setelah itu ar-radiyah kelewat, al-mardiyah kelewat, maka dia masuk ke dalam yang paling tinggi, nafsu al-kamilah. Orang yang punya nafsu sempurna, sempurna bin nisbah, sempurna untuk manusia. Seperti yang Nabi Muhammad katakan, kamula minar rijali katsir walam yakmul minan nisa'i illa arba. Kalau dari golongan laki itu orang yang sampai nafsunya ini nyampe ke tingkat sempurna, imannya sempurna, punya keinginan diri itu sempurna untuk nyari ridhonya Allah Ta'ala, itu banyak dari golongan laki. Para nabi, para rasul, para nabi, para rasul, para wali-walinya itu banyak. Tapi kalau dari golongan perempuan 4, cuma 4 aja. Sayyidah Maryam bintu Imran, Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, Imra'atu Fir'aun. Setelah itu Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. 4 orang aja dari kalangan perempuan. Jadi ini namanya nafsu al-kamilah. Nah, tapi kalau orang nggak dididik, ya panggahai, tetap aja di level yang pertama itu tadi. Apa? Al-ammarah bisu. Nyuruh terus untuk melakukan keburukan. Nyuruh dituruti. Itu namanya nafsu al-ammarah bisu. Lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami. Kalau katanya beliau, dan saya tahu persis, saya tahu persis ini uban ini nggak bisa diendek-endeki untuk nggak tumbuh. Ada yang bisa stop, jangan keluar lagi, kamu uban. Stop, jangan tambah putihnya. Nggak bisa. Yang ada ditutupi. Yang ada ditutup. Dan ini sebenarnya kiasannya pakai uban karena itu yang nampak paling jelas. Tapi sebenarnya tanda-tanda yang lainnya itu kan juga banyak. Tambah kerut sana, tambah kerut sini, tambah flek sana, tambah flek sini. Nah, orang-orang yang tetap memilih untuk hidup dengan keduniaannya, tetap menganggap, jadi dirinya ini masih tetap merasa saya akan hidup selamanya, harta ini akan tetap jadi milik saya. Jangan kalau ditanya pengennya cantik terus apa cantik nggak terus, Pangga pengen cantik terus, pengennya kan usia 50 pangga ayu, 60 pangga ayu, 70 pangga ayu. Makanya skincare itu larisnya di mana-mana. Semua segala macam pelembab lah, opo step sampai 10, lari iki siji, loro, telu, papat. Saya kemarin bahas di Al-Fatah itu, Ustazah, hukumnya tanam bulu mata itu apa? Piye Bu?
modelnya ditanam. Saya sampai nggak paham lagi sama metode kecantikannya orang zaman sekarang. Kenapa kok orang itu berburu semua hal yang bikin dia cantik, yang bikin dia awet muda, yang bikin dia tetap tampak seperti orang muda, padahal jero nih nggak mungkin bisa dibohongi, yang dalam ini nggak mungkin bisa dibohongi. Yang di dalam diri ini nggak mungkin kalau rambut bisa disemir, kayak katanya Imam Al-Busiri, katam tusiram badali min hubil katami. Saya uban itu tadi tak tutupi pakai semir, tak tutupi pakai semir. Sama kayak orang-orang muka biar awet muda, dikasih skincare, dikasih tutupan dempul ini itu dan lain sebagainya. Biar apa? Biar kelihatan muda. Biar kelihatan muda. Karena memang nafsunya orang itu pengennya tetap eksis cantik. Dia punya nafsu untuk cinta sama dirinya sendiri. Makanya nggak rela kalau ada perubahan di dalam dirinya. Kalau ada perubahan, orang-orang ahli dunia, orang-orang yang hidupnya melulu tentang dunia, yang dipikirkan mesti masalah itu. Piye caranya biar kelutan saya hilang, gimana caranya biar uban saya nggak kelihatan, gimana caranya biar kulit saya mulus, gimana caranya biar itu yang terus. Jadi beliau jelentrah nih tentang kita sebenarnya. Walaupun ini semuanya saya yakin nggak ada pada diri Imam Al-Busiri. Nafsunya beliau jauh dari yang semacam. Lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirram badali min hubil katami. Nih saya tutupi nih, uban-uban yang ada di atas kepala ini saya tutup. Mali biraddi jimahim min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujubi. Setelah itu beliau ngasih tahu, kamu ketika didik hawa nafsumu, hawa nafsu itu semacam hewan peliharaan, nggak bisa dikekam yang istilahnya pokoknya kudu neng kandang terus, nggak bisa. Sesekali juga harus dilepaskan. Makanya para ulama juga mengatakan rawihul qalb. Jenengan ini senang majlis misalkan, saya juga misalkan ngaji di mana-mana ngaji. Jadwalnya jenengan sama saya kan banyakan saya, gitu. Ngaji pagi, ngaji siang, ngaji istilahnya. Tapi hati itu sebenarnya butuh untuk rawih, butuh untuk di refresh, butuh untuk dihibur, butuh untuk sesekali itu meninggalkan aktivitas itu, bukan untuk meninggalkannya secara penuh, tapi untuk kembali lagi. Nafsu itu juga gitu, kadang dituruti, kadang enggak, kadang dituruti, kadang enggak. Ini step awal yang diajarkan sama Imam Al-Busiri. Kamu itu kalau didik hawa nafsumu itu tarikan, kadang ditarik, kadang diolor, kadang ditarik, kadang diolor. Jangan diolor terus, jangan ditarik terus juga jangan. Dilepaskan sehingga dia liar nggak karu-karuan, jangan. Tapi dikekang, istilahnya kita misalkan didik anak kita biar lebih baik dari kita, harus gini, harus hafal Quran sekian, harus ini, jangan. Nanti justru malah nafsunya dia mati, nanti justru malah hatinya dia mati. Jadi dididik dikasih hiburan, dididik dikasih hiburan. Nah, sesekali dituruti, sekali dituruti, tapi enggak terus dituruti. Mali birati jimahim min. Jadi siapakah yang dapat mengembalikan nafsuku dari kesesatan sebagaimana kuda liar yang dikendalikan dengan tali kekang. Saya ini nganggep hawa nafsu saya ini kayak hewan kayak kuda, kayak kuda liar. Nah, tapi saya ini yang megang tali kekangnya. Jangan sampai dia yang saya yang nuruti dia, tapi dia yang harus nurut dengan saya. Nah, caranya mendidiknya dengan apa? Dengan syariatnya Allah. Dimulai dengan dari yang wajib-wajib. Setelah toto wajib-wajibnya ditambahi yang sunnah-sunnah. Ditambahi yang sunnah-sunnah. Setelah yang sunnah-sunnah juga sunnah ini tapi nggak ada batasnya mesti. Jadi terus-terusan kita ilmu ditambah lagi ilmunya, kekhusyuan ditambah lagi kekhusyuannya, ibadah ditambah lagi ibadahnya. Seperti itulah cara kita di dalam mendidik hawa nafsu. Fa inna ammarati bisu'i fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi wallahu a'lam bis shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya.